Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu. Cancer. Oke, ada Ace of Pentacles. Wow. Untuk beberapa orang nih ada kaitannya dengan finansial ya, dan juga karir. Mungkin kamu akan dapat promosi, ataupun kamu mungkin akan mendapatkan bonus tambahan ya. Atau di sini kalau yang nggak dapat kerja, nggak ada kerjaan, ini adalah kesempatan baru ya, atau peluang baru buat kamu, yang mungkin kamu akan menemukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang di sini sepertinya bisa menjamin ya untuk kamu itu bisa bertahan lama di situ kayak gitu. Atau kayak dari segi finansial keuangan itu bisa bikin kamu itu tidak khawatir soal uang gitu ya. Jadi kayak penghasilannya itu lumayan gitu loh ya, lumayan gede gitu loh, jadi bisa menjamin kehidupan kamu kayak gitu. Bahkan kalau kamu pun ingin investasi investasi seperti menabung gitu tuh ada gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin kamu kayak untuk ditabung aja kayak nggak ada gitu ya misalkan. Nah ini tuh kayak bisa ada kelebihan sedikit gitu loh dari pekerjaan kamu yang sebelumnya seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang mungkin kamu akan membuka bisnis usaha sendiri ya. Dan apa yang sedang kamu kerja, atau kamu sudah membuka peluang bisnis usaha sendiri di sini. Dan aku rasa tetap saja ya di jalan kamu itu, pertahankan itu, meskipun saat ini mungkin kamu belum mendapatkan hasil yang seperti yang kamu inginkan atau semaksimal mungkin kayak gitu ya, nggak banyak gitu katakanlah seperti itu. Tapi aku melihat di sini apa yang kamu kerjakan itu, kalau kamu benar-benar invest di situ, ini bisa bertumbuh ya. Apa yang kamu kerjakan saat ini ya, pekerjaan yang kamu kerjakan atau usaha bisnis, ide usaha bisnis yang sudah kamu realisasikan itu ya, ini bisa bisa berkembang gitu lah, intinya kayak gitu ya, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi nanti next ke depannya. Tapi kamu butuh bersabar gitu ya, karena apa yang sedang kamu tanam saat ini nggak langsung kamu panen ya, ada proses di situ. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Tapi overall di sini oke kok ya. Dari segi keuangan juga, kalau yang kesulitan keuangan di sini mungkin akan datang bantuan, atau mungkin memang pelan-pelan kamu akan mulai ada pemasukan lagi gitu, atau keuangan kamu stabil lagi gitu. Kemudian di sini kita punya Six of Cups. Wow. Ada kaitannya dengan pekerjaan ataupun ada kaitannya dengan masalah uang ya. Untuk beberapa orang ini bantuannya adalah dari teman kamu, teman lama kamu, entah teman kecil, teman lama, teman pokoknya di sini yang friendship banget, best friend kamu ya, mungkin akan ngasih kamu dukungan atau bantuan di sini gitu. Oke. Kemudian aku juga merasa ada juga yang seperti yang tadi, mungkin tentang membangun usaha bisnis ini ya, yang sudah membuka atau ingin membangun usaha bisnis ini adalah ini impian kamu sejak lama ya, yang sepertinya dulu itu entah tertunda atau belum kamu wujudkan gitu ya. Di sini mungkin akan kamu wujudkan gitu. Entah ini impian kamu sejak kecil ataupun mungkin impian kamu yang sejak lama ya. Karena impian itu kan nggak harus dari kecil kamu memimpikan sesuatu gitu ya, tapi ada beberapa juga yang memang kamu menginginkan sudah lama gitu ya. Jadi lamanya lama itu tidak harus kamu dari kecil ya, tapi bisa beberapa waktu yang lalu di usia-usia tertentu kayak gitu. Oke, dan di sini aku juga merasa nggak semua. Six of Cup ini juga menandakan tentang nostalgia ya. Mungkin kamu keinget tentang masa lalu, memori masa lalu. Yang jelas di sini ada positif negatifnya, tergantung dari situasi kalian masing-masing ya.
Kalau positifnya di sini ya, kalau misalkan kamu mengenang masa lalu, kemudian kamu senyum-senyum sendiri, senang, bikin kamu happy, bikin kamu ketarik lagi ke belakang, tapi itu bikin kamu semangat ya, bikin kamu bisa termotivasi misalkan karena hal itu gitu ya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kamu teringat tentang masa lalu, dan itu bikin kamu sedih, bikin kamu sakit hati, bikin kamu kecewa, nggak usah diingat lagi. Oke, jadi ambil yang baiknya aja, seperti itu. Kemudian aku juga ngerasa mungkin akan ada kedatangan seseorang atau pertemuan dengan seseorang ya, ada kaitannya dengan seseorang dari masa lalu. Mungkin ini mantan kamu atau teman lama kamu ya, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja dulu bisa, atau mantan di sini. Oke. Mantan yang kembali, yang ingin reuni dengan kamu, yang ingin kesempatan lagi bisa juga ya. Kita lihat lagi. Ada judgment ya, untuk beberapa orang ini tentang pembaharuan, permintaan maaf ya, mungkin seseorang dari masa lalu di sini ya, minta maaf sama kamu, atau seseorang yang pernah bersalah sama kamu di sini, ingin kembali sama kamu, atau kalaupun tidak ada kaitannya dengan hubungan percintaan kamu, entah teman kamu atau siapapun itu ya, seseorang atau orang di sini yang sepertinya sudah insaf ya, ingin minta maaf sama kamu gitu, memperbaiki hubungannya dengan kamu. Oke, di judgment ini ya, atau bisa sebaliknya kamu di sini ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalaupun di sini memang ada kaitannya dengan seseorang masa lalu ataupun ada orang yang bersalah dengan kamu ya, nggak ada salahnya ya kamu memaafkan mereka gitu. Tapi memaafkan mereka itu juga nggak harus kamu menerima kembali ya, atau kamu seperti dulu lagi, nggak juga gitu loh ya. Yang penting kamu sudah mengikhlaskan, memaafkan gitu ya. Kalau untuk menjalin hubungan kembali ya terserah kalian masing-masing gitu ya. Karena dalam beberapa kasus tertentu tuh ya alangkah baiknya tidak sedekat dulu lagi. Nah itu nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Karena kesalahannya mungkin terlalu fatal, terlalu menyakitkan ya. Nggak ada salahnya kamu tetap menjaga jarak atau tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu gitu ya. Ya walaupun kamu memaafkan dia. Aku contohkan ini gini ya, dalam pertemanan misalkan ada teman kamu yang ternyata ini ingin berteman lagi sama kamu, nggak ada salahnya kamu memaafkan kesalahan mereka dan it's okay, berteman ya berteman gitu. Tapi mungkin kamu menjaga jarak ya, kayak kamu jaga jarak dengan dia. Dalam hati kamu tahu bahwa kamu nggak bisa memperlakukan dia seperti dulu lagi, kayak gitu loh ya. Oke, kita temenan lagi, temen gitu, tapi kayak sebatas, nah istilahnya tuh kayak gitu ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini untuk asmaranya ya. Aku lihat untuk yang single dulu di sini, hanya untuk membacakan pesan singkat ya. Kalau untuk love reading di sini nanti aku ada reading sendiri. Oke, yang single dulu di sini. Cancer. Wow, ada someone is wearing false deception di sini. Hati-hati, karena ini dalam kaitannya percintaan ya. Hati-hati di sini dengan siapa kamu bertemu, atau akhir-akhir ini deket ya, atau kayak kamu mungkin lagi sedang PDKT sama seseorang atau lagi sedang dideketin seseorang. Hati-hati di sini ya, dan kamu juga jangan terburu-buru terlalu baik, atau kayak apa ya, baru dideketin, baru di PDKT-in atau baru dikenalin kamu langsung terbuka semuanya tentang diri kamu. Jangan seperti itu ya, kamu harus lihat orangnya dulu, seperti itu. Kamu harus berhati-hati. Kemudian aku juga merasa di sini ada indikasi orang ketiga ya, yang dimana orang yang dekat dengan kamu itu orang yang manipulatif, pakai topeng, orangnya nggak jujur gitu ya. Bisa saja orang ini, aku contohkan nih gini, mungkin dia deketin kamu, rayu-rayu kamu seolah iya kayak gitu ya, iya banget gitu loh, suka kamu banget atau jatuh cinta sama kamu, tapi ternyata di belakang kamu dia itu sudah memiliki pasangan, entah dia sudah memiliki istri atau suami, atau mungkin dia sudah punya pacar, nah istilahnya tuh kayak gitu, atau dia juga dekat dengan yang lain gitu, kayak naksir seseorang gitu loh. Jadi kamu itu jadi pilihan ya, seperti itu. Makanya di sini berhati-hati ya.
deception ini ada indikasi penipuan, nah istilahnya kayak itu, atau kebohongan, nah istilahnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk yang berpasangan. Berpasangan di sini ada word waiting for, ada divine timing. Masa menunggu. Ada yang menunggu di sini, menunggu pasangan kamu. Mungkin kamu lagi sedang LDR-an. Ya, memang hubungan percintaan kamu saat ini membutuhkan kesabaran kamu ya. Dan juga aku melihat kalau misalkan kamu tidak ada yang LDR-an atau pemisahan seperti itu, ini aku rasa kamu harus sabar dulu tentang pasangan kamu, yang dimana mungkin dia belum bisa menjanjikan status. Contohnya nih, kamu ingin menikah dengan dia, mungkin kamu sudah pacaran lama, udah ada 4 tahun atau 5 tahun, atau mungkin 3 tahunan kamu ingin menikah gitu ya, tapi pasangan kamu sepertinya belum siap, misalkan kayak gitu ya. Di sini aku melihat memang kamu harus bersabar ya, jangan terburu-buru, jangan memaksakan pasangan gitu. Atau untuk beberapa orang kamu baru kenal nih 6 bulan atau sampai 1 tahun atau baru-baru gitu, dan kamu itu kayak pengen nikah langsung sama dia. Nah, sedangkan dia mungkin ketika kamu mengatakan ya atau membahas masalah pernikahan, mungkin ada aja alasan dia gitu ya. Sebenarnya itu bukan alasan juga ya, tapi kamu juga nggak bisa gitu loh memaksakan untuk harus menikah sekarang gitu, karena ada beberapa orang itu kadang-kadang butuh proses gitu loh ya, butuh waktu untuk membawa hubungan ke pernikahan, karena pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang main-main, istilahnya tuh kayak gitu, nggak bisa ditentukan langsung cepat itu gitu. Jadi di sini beri waktu ya untuk diri kamu juga, untuk pasangan juga gitu ya, untuk mengenal atau untuk belajar satu sama lain kayak gitu ya. Belajar nih maksudnya ya belajar mengenal gitu loh, mengenali satu sama lain, jangan terburu-buru dulu gitu, hormati keputusan pasangan kamu seperti itu. Dan di sini juga ada kaitannya dengan divine timing juga ya, yang dimana untuk beberapa orang ini harus berserah ya, atau pasrahkan sama Tuhan atau semesta gitu loh. Biarkan semesta yang mengaturnya. Kalau memang dia jodoh kamu ya dia pasti akan menikah dengan kamu gitu. Kalau dia bukan jodoh kamu ya udah gitu loh, ikuti ngalir aja. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk saat ini kamu dengan pasangan kamu itu ya udah dijalanin aja kayak gitu loh istilahnya ya. Bukan berarti nggak serius ya, maksudnya dijalanin aja enggak, tapi di sini pesennya begitu ya. Jadi kamu itu nggak boleh kontrol gitu loh, harus pokoknya harus gini itu nggak bisa gitu. Ini kayak diminta untuk lebih ke berserah atau mengalir gitu loh ya, seperti itu. Oke, kalau dia memang jodohmu dia pasti akan bersama kamu gitu. Kalau suatu saat Tuhan memisahkan kamu dengan dia, ya mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu atau bukan jodoh kamu kayak gitu loh. Jadi kamu tuh nggak overthinking gitu loh. Jadi intinya bersabar, tenang, pasrah, berserah, nah istilahnya kayak gitu. Kamu nggak overthinking gitu ya. Ini untuk kamu yang terlalu overthinking seperti itu. Oke, karena aku ngerasa memang kehidupan percintaan kamu saat ini membutuhkan kesabaran di sini saat ini gitu ya, untuk yang berpasangan. Kemudian kita lihat di sini dari Angel Answer, aku akan tarik satu kartu di sini. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu atau bisa juga menjadi pesan, petunjuk, saran apapun dari situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini. No, jawabannya tidak. Ya, apapun yang sedang kamu pertanyakan, yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, di sini jawabannya tidak. Oke. Dan untuk beberapa orang ini diminta untuk tegas ya, berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kamu, yang tidak selaras dengan tujuan kamu, yang tidak sejalan dengan kata hati kamu gitu. Kalau kamu ngerasa kayaknya misal nih kamu menolong orang, kamu tuh dimintain tolong orang, tapi hati kamu tuh kayaknya nggak mau, ya udah nggak usah gitu loh ya. Jadi jangan karena nggak enak kamu nggak berani menolak. Nah seperti itu. Di sini diminta mengikuti kata hati gitu, ikuti kata hati kamu, tidak ada yang salah dengan hal itu gitu ya. Kamu berhak untuk menolak gitu, karena kadang-kadang intuisi itu ngasih sinyal, tanda gitu loh, bahwa oke, kamu jangan nolong orang ini, nanti kalau kamu tolong orang ini dia nggak ngehargain kamu, hati kamu yang sakit. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kamu harus stop untuk
untuk terus mengikuti standar orang lain atau mengikuti keinginan orang lain gitu loh. Kamu harus mendengarkan kata hati kamu, jangan mengabaikan hati kamu sendiri atau kata hati kamu sendiri gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau iya, enggak, seperti itu. Harus tegas, punya batasan ya, dan tegas terhadap batasan kamu itu gitu. Jangan pelin-pelan. Kamu sudah punya batasan seperti itu tapi kamu langgar. Nah, istilahnya berarti kamu pelin-pelan. Makanya di sini juga dibilang selain kamu menetapkan batasan juga tegas terhadap batasan kamu sendiri. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami. Ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonan. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.